Baik, selamat pagi untuk anak-anak sekalian. Nah, masih ingat pembelajaran yang sebelumnya? Baik, kalian boleh tutup kameranya. Masih ingat dengan pembelajaran yang lalu? Dimensi 3 ya. Miss Dian sudah melakukan quiz buat kalian dan sekarang Miss mau review ya. Miss mau review kalian, kira-kira ada yang masih ingat nggak dengan jawabannya? Nah, Miss akan share screen sekarang. Oke. Masih ingat dengan ini? Kita review sedikit ya. Kalian boleh jawab, pada kubus ABCD, garis AF sejajar dengan... Nah, kalau seperti ini, pasti ada yang bingung ya menuliskan kubus ABCD, EFGH. Ya, kalau nulis kubus itu, misalnya ya, Miss Dian kasih contoh, ABCD, EFGH. Nah, di sini kebetulan ada kubus. Yang penting dia sejalur. Contohnya, kamu mulai dari bawah nih, pojok kiri. A, B, C, D. Nah, mulai dari pojok kiri juga, tapi yang atas. Miss, layarnya berhenti, Miss. Ya. Layarnya nge-freeze. E, F, G. Masih kelihatan quizesnya doang, Miss. Oh, quizesnya aja, oke. Ya. Miss ulang sudah? Bisa? Udah, Miss. Oke. Nah, kalau nulis kubus itu, kan ada yang masih bingung mungkin, Miss bahas sekilas ya, langsung diperhatikan. Misalnya PQRS TUVW. Nah, mulai dari bawah boleh, atas boleh. Yang penting dia harus jalur. Misalnya di sini PQRS ya. Kemudian mulai dari pojok kiri juga TUVW. Jadi tidak boleh ngacak-ngacak kamu menulis. Miss, sorry Miss, nge-frame lagi Miss. Ya. Nge-freeze lagi. Ya, dimaklumi aja. Nanti pastikan kembali lagi. Mungkin cek gini mau coba dicek sinyalnya ya. Jadi seperti itu. Yang penting di dalam penulisan huruf pada bangun ruang yang kamu tulis itu sejalur, ya, tidak beracak, ya. Dan pengulangannya sama posisinya. Itu saja. Baik, di sini ada kubus ABCD EFGH. Nah, garis AF sejajar dengan, nah, kalau Miss Dian carikan kubus EFG ABCD A, B, C, D, E, F, G, H. Ya. Nomor kubusnya. Oke, baik. Nah, ini ya ABC. Kemudian pertanyaannya adalah garis AF sejajar dengan, nah, kita pilih salah satu. Ini aja agak paling keras. AF. AF itu, nah AF ini ternyata adalah bidang diagonal bidang ya yang di depan. Jadi dia sejajar dengan bidang ABHE, oke, AB ya, bidang ABHE, oh beda itu ya. Kemudian garis ED bukan ya. Kemudian garis EC ya, EC, oke, kan bidang DCGH, DCGH. Nah itu dia. Jadi AF ini kan di depan ya. AF itu ada pada bidang ABFE, ABFE. Jadi dia sejajar dengan yang di belakangnya, DCGH. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya di dalam suatu soal tidak ada, soalnya itu tidak ada bangun ruangnya, kamu bisa tuliskan seperti itu tadi. Ya. Nah, ini sekilas Miss Dian lihatkan aja kepada kalian, ini adalah hasil tesnya. Nanti Miss Dian akan bagi. Oke. Yang berhimpit, yang bersilangan masih ingat? Masih ingat yang bersilangan itu seperti apa? Yang tidak punya hubungan. Yang tidak kena.
Iya, betul, yang tidak kena. Jadi dia sejajar, dia tidak sejajar, dia tidak berpotongan. Itu namanya bersilangan. Oke. Ya, dari yang kemarin ya, Miss Dian tidak bahas lagi ya. Ini Miss Dian hasil kuisnya akan saya bagikan. Kemudian soalnya ini juga akan saya kopikan kepada kalian. Nah, kita langsung fokus kepada satu sekarang. Yang kemarin masih berbicara tentang teori ya, sejajar, bersilangan, berpotongan, kemudian berbicara di luar titik, di dalam titik, di luar garis, di dalam garis, di luar bidang, dan di dalam bidang. Jadi ingat 3 poin itu, titik, garis, dan bidang. Nah, itu yang akan kita pelajari. Pada saat ini lebih menuju kepada jarak, titik, garis, dan bidang. Jarak sekarang. Jarak itu berarti harus kita hitung berapa panjangnya, kan gitu ya. Jarak titik, jarak garis, sama jarak antara bidang itu berbeda-beda jenisnya. Ya. Dan kita menjawab soal dengan sudut pandang yang berbeda-beda. Ini butuh bayangan dan kreativitas. Jarak 2 titik membentuk 1 garis. Ini dia yang pertama. Ya, sudah Miss Dian sempat bahas yang lalu. Kemudian jarak titik terhadap garis. Jarak titik terhadap garis ini ada titik A, ada garis. Kita bisa hitung jaraknya ini kalau tegak lurus itu konsepnya. Kalau dia tidak tegak lurus, maka carilah jalur yang lain biar dia tegak lurus, baru kamu hitung. Ya, jadi ini tegak lurus, harus baru kita bisa hitung jaraknya. Kemudian jarak titik kepada bidang sama dengan jarak titik pada garis. Jadi harus tegak lurus juga ke bidang tersebut. Jadi titik ke bidang itu harus cari di mana jalur yang biar dia bisa tegak lurus. Seperti itu. Baru kita bisa hitung berapa panjangnya atau berapa jaraknya. Itu berupa kalau misalnya berupa sentimeter ya, berupa meter, bisa juga kilometer ketika membentuk soal tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Oke, nah jarak titik, garis, dan bidang ini juga. Yang ini adalah 2 garis yang sejajar. Jaraknya yang mana? Jaraknya yang mana aja kamu bisa cari, yang pasti jaraknya ini harus tegak lurus. Nah ini tegak lurus di atas, tegak lurus di bawah, nah itulah jaraknya. Jadi tidak boleh menyilang seperti ini ya. Nggak boleh nyilang gini kamu. Misalnya berapa jaraknya? Nih jaraknya ke sini gitu, tidak boleh ya. Itu bukan tegak lurus namanya. Kemudian jarak garis terhadap bidang. Ini bidang, yang ini garis sama. Carilah biar dia lurus tegak seperti ini. Jadi kalau kamu sama seperti tadi, kamu cari garis. Oke, kamu cari garis. Ini ya, kamu tulis agak miring sedikit, yang penting kena Miss bidangnya. Tetap tidak bisa, ya, karena itu bukan tegak lurus. Kemudian jarak antara 2 bidang yang sejajar. Jaraknya itu bisa kita hitung, kalau misal kita bisa 2 bidang sejajar ini, ya bisa kita cari yang tegak lurus juga. Nah, kalau dia sejajar, otomatis dia pasti tegak lurus ya, kalau kita cari yang di tengah-tengahnya. Seperti itu konsepnya. Jadi kalau kita bisa hitung kalau dia tegak lurus. Nah, contoh soal. Jadi ini adalah gambar limas, namanya limas T, KLMN. T itu tingginya, KLMN itu adalah alas limasnya. Alas limas berbentuk persegi. Jika tinggi limas itu 4 cm, jarak antara tinggi T dan titik T dan titik M adalah, ya, kita analisis dulu ya. Kita lihat dulu limasnya, bawahnya ternyata dia berbentuk apa? Persegi. Berarti sisinya semuanya sama, sama-sama 8. Kemudian tingginya adalah 4, ya. Nah, yang diminta T, jarak titik T ke M. Oke. Sudah terbayang ya? Kita akan langsung jawab. Ya, ini dia. Ini adalah gambar limasnya. Jarak titik T ke M itu adalah
sisi tegaknya, ya, yang berdiri. Kemudian tingginya tadi diketahui ya. Saya balik, tinggi 5,4 cm. Tinggi berarti dari titik atas, titik puncaknya ke dasar bawah. Jadi itu adalah tingginya. Nah, di sini karena terjadi ada satu titik, saya kasih titik bantu. Miss. Ya. Miss. Ya. Layarnya nge-freeze, Miss. Semuanya nggak bisa lihat limasnya, Miss. Oke. Nge-freeze ya? Iya, Miss. Kita masih di nomor 23, Miss, di kubus. Iya, di kubus. Oke. Nomor 23. Yang di quizzes maksudnya? Iya. Oh, oke. Di sini ya? Oke, Miss Dian. Sudah bisa Masih pindah? belum kelihatan, Miss. Belum gerak sama sekali. Belum. Benar? Tadi suaranya Miss juga nggak ada, Miss. Belum, Miss. Belum masih nge-freeze tempatnya sama, Miss. Ya, Oh belum gerak. iya, oke. Masih nih ya, oke saya refresh dulu. Di sini sih sinyalnya nggak ada masalah. Oke. Kelihatan nggak Miss Dian Kayaknya refresh? zoom-nya deh, Miss. Zoom-nya ya? Ya, soalnya di sana kan nggak ada masalah sinyal. Sini Oke. juga Saya nggak ada stop masalah sinyal. screen-nya. Coba stop screen. Gimana? Sudah? Gimana? Miss-nya nggak bermasalah sih, Miss. Tapi screen-nya Miss yang bermasalah tadi. Gimana? Udah balik lagi nih ke Zoom? Sudah bisa? Sudah bisa belum? Udah, Miss. Udah pindah? Udah bisa pindah? Miss memang screen share kan, Miss? Emang belum screen share. Belum screen share. Belum ya? Oke. Gimana, udah bisa belum? Udah ya? Udah, Miss, saya udah bisa dengar. Kirana tadi keluar ya? Iya, gara-gara nggak ada suara. Oke. Miss Dian, coba share screen. Oke. Bisa? Kelihatan semuanya? Bisa. Oke. Ini ya, limasnya. Miss Dian jelaskan ulang ya. Baik, perhatikan limas TKLMN berikut ya. T, nah ini biasanya titik puncaknya ya. TKLMN dengan alas limas berbentuk persegi. Alas berarti letaknya di bawah. Jika tinggi limas 4 cm, jarak antara titik T dan titik M. Yang ini adalah titik T sama titik M. Nah, itu yang diminta. Jadi sisi tegak, tapi dia di sini pas miring ya untuk limas. Tapi namanya disebut sisi tegak. Kemudian kita akan menghitung jarak T ke M ini dengan kita analisis dulu. Jadi bagaimana cara mencari jarak titik TM. Nah, baik. Tadi diketahui tinggi limas. Kita tambahkan ilustrasinya di sini. Tinggi limas itu dari titik T turun tegak ke bawah. Ya, di sini membentuk siku-siku. Ya, siku-siku. Jadi dari titik O, nah Miss Dian beri titik bantu. Ya, titik bantu ini. Titik O ini kalau dia ke kanan, ke kiri, kemanapun dia ditarik garisnya ke N, ke K, ke L, ke M, pasti semuanya selalu berbentuk tegak lurus. Jadi selalu membentuk tegak lurus dia.
Sehingga, halo, semuanya kedengaran? Kedengeran, Miss. Oh, kedengaran. Soalnya di sini ada tulisan. Jadi, nah, untuk mencari TM, kita harus tarik garis bantu, ya. Sehingga TM ini bisa kita hitung. Pertama, TO. Lurus ke sini. Kemudian kita tarik dari garis O ke M. Sehingga dia membentuk bangun datar. Ya, kita bisa lihat ya bangun datar ya. Jadi bangun datarnya ini berbentuk segitiga siku-siku. Kenapa siku-siku? Karena di titik O ini yang tadi Miss Dian katakan. Jadi O ini titik pusatnya di sini, mau ke arah N, mau ke arah M, mau ke arah di tengah-tengah MN, ya, ke arah L atau ke arah K, dia selalu membentuk tegak lurus. Karena posisinya tuh kayak gini dia, nih, ya, seperti ini. Jadi kemanapun dia ini di sini selalu tegak lurus. Begitu ya. Sehingga jadinya ada diilustrasikan segitiga siku-siku TOM. Jadi titik puncaknya T, O di titik bantu, M ini adalah pojok di sini ya. Titik tegaknya itu yang akan kita hitung adalah TM. Ya. Nah, untuk mencari TM berarti kita harus mencari OM, ya kan? Karena di sini kita akan hitung TM dengan teorema Pitagoras. Masih ingat ya tentang teorema Pitagoras? Sekarang kita lihat OM ini adalah sebenarnya berasal dari diagonal sisi KM. Ya, kalau K ditarik lurus ke M, maka di situ ada OM. OM itu adalah setengah kali panjang KM. Nah, panjang KM itu adalah diagonal bidang. Yang lalu Miss Dian sudah jelaskan, kalau diagonal bidang pada persegi atau sisinya semua sama panjang, maka tambahkan saja akar 2 di belakangnya. Atau secara konsep kalian hitung dengan teorema Pitagoras. Ya, tapi ini Miss Dian kasih kalian cara cepatnya. Kalau dia sudah persegi, nyari diagonal bidangnya, tinggal tempelin aja akar 2 di belakangnya. Panjang sisinya berapa? 8 kan? Jadi kalau diagonal bidangnya berarti 8 akar 2. Nah, OM itu untuk semua angka ya, Miss? Kenapa? Bisa Untuk semua angka yang semua. penting bentuk Untuk persegi dasarnya sudah. persegi ya? Untuk persegi saja yang sisinya sama panjang, gitu. Ya, untuk yang sisinya sama panjang. Sudah? Sudah ya? Kalau persegi panjang nggak bisa kita langsung tempel seperti itu. Kita gunakan teorema Pitagoras, begitu. Bisa dipahami sampai sana? Bisa ya? Oke, lanjut. OM itu adalah setengah KM. Jadi setengah dikali KM itu 8 akar 2. Jadi kita hitung setengah dikali 8 adalah 4. Jadi 4 akar 2. Ya. Jadi panjang OM itu adalah 4 akar 2. Otomatis di sini ya OM copy. Oke. Di sini OM-nya itu adalah 4 akar 2. Ya. Oke. Jadi di sini OM-nya itu adalah 4 akar 2 cm. Sekarang tinggal cari TM. TM ini kita cari dengan teorema Pitagoras. Nah, ini panjangnya kan berbeda. Sehingga OT kuadrat ya, OT kuadrat ditambah OM kuadrat. Karena yang ditanya sisi miring, ya. Oke, kita tinggal hitung sekarang. Masukkan di bawahnya OT berapa? OT berapa? 16. Oke, langsung 16. Ya, boleh. Karena berasal dari 4 kuadrat. Kemudian OM berapa? 16 akar 2 ya? Beda ya? Akarnya dikuadratin? Akarnya hilang dong. 16 Ya. kali 2 berarti. 16 kali 2 berapa? Nggak tahu deh, Miss.
Oke. 32. Berapa? 32, ya. Jadi 4 dikuadratkan, kemudian akar 2 dikuadratkan. Sehingga 4 dikuadratkan adalah 16, akar 2 dikuadratkan adalah 2. Jadi 16 dikalikan 2, berapa? 32 ya. Oke, di bawahnya hasilnya berapa? 16 ditambah 32 berapa? 48. 48. Sehingga akar 48 berapa? Yuk. Akar 48 berapa? 48 tuh berapa kali berapa sih? 7 kali 7 9. 6 kali 6 4 36. akar 3, Miss. Berapa? Ngerti misalnya. 16 kali 3 ya? Oke, 4. Benar. 4 akar 3. Jadi 4 di sini adalah akar 3. 48 kamu bisa uraikan dia berasal dari 16 kali 3. 16-nya keluar jadi 4 ya di akar, kemudian 3-nya tidak bisa diakar lagi. Jadi diamkan saja di dalam akar sehingga hasilnya 4 akar 3. Jadi TM-nya bisa kita hitung seperti itu. Ya, Miss Dian simpulkan. Jadi kalau misalnya kamu menghitung TM seperti ini, kamu harus tarik garis-garis bantu yang ada. Di mana garis-garis tersebut kalau ditarik pasti dia membentuk suatu bidang datar yang bisa dihitung. Kebanyakan dia membentuk antara segitiga siku-siku paling sering. Yang kedua segitiga sama sisi atau segitiga sama kaki karena itu bisa dihitung. Seperti itu ya, makanya ini tadi OT-nya diketahui itu garis tinggi. Oke, langsung aja ditarik antara O dan M, kan ketemu dia nih ujung sama ujungnya. T-nya sudah dibantu ke O, habis itu M-nya dibantu lagi dari O ke M, sehingga dia membentuk segitiga siku-siku. Nah, dari sana baru kamu bisa hitung panjang TM-nya. Seperti itu. Jadi arahnya lebih sering nanti ke teorema Pitagoras. Seperti itu. Kuasailah dan ingatilah kembali. Nah, sampai soal itu ada yang ditanyakan lagi? Jadi tahapnya tidak bisa satu kali kerja ya. Jadi kita bisa menghitungnya dengan beberapa tahap. Itu yang akan kita pelajari di dimensi 3. Itu yang menjadi perbedaannya dengan hitungan-hitungan yang lalu-lalu yang sudah kalian pernah pelajari. Nah, contoh yang kedua ini balok yang Miss Dian ambil ya. Nah, ini balok PQRSTUVW, namanya berbeda, nggak masalah ya. Mempunyai panjang PQ sama dengan 6, PS sama dengan 4, dan PT sama dengan 3 cm. Titik X merupakan perpotongan antara diagonal QV dan RU. Jarak antara titik, maaf ini titik ya. Jarak antara titik P dan titik X adalah, nah di sini tidak diberikan gambar, oleh karena itu kalian gambar dulu. Nah, Miss Dian sudah gambarkan nih. Ya, kita sudah gambarkan, dikasih. Oke, Miss Dian sudah gambarkan PQRS-TUVW. Nah, diketahui bahwa di sini PQ 6, PS 4, dan PT 3. PQ 6, kemudian PS 4, PT 3. Ya, jadi kamu jangan malas-malas nanti untuk membuat gambar. Oke. Selanjutnya ada titik X itu berasal dari perpotongan QV dan RU. Jadi tarik dulu nih diagonalnya. RU kemudian QV di tengah-tengah ini adalah satu titik perpotongan. Kita beri nama dia X. Titik X. Ya. Sehingga di sini sudah menjadi titik. Menjadi pertanyaannya adalah jarak antara titik P dan titik X, jarak. Titik P di sini, titik X di sini. Nah, jaraknya bagaimana? Tarik dulu garis nih. Ya kan? Tarik garis yang merah itu yang akan kita hitung. Nah, sekarang garis-garis mana dihubungkan?
X-nya kemana dihubungkan lagi, P-nya kemana dihubungkan lagi, sehingga kita bisa menemukan suatu bidang datar baru yang bisa dihitung untuk mencari PX. Nah, ini Miss Dian tarik ke bawah. Ya, tarik ke bawah. Jadi dia menuju ke dasar, ya, dasar bangun ruangnya. Kemudian dari titik P saya tarik ke sini juga. Miss Dian kasih nama baru adalah titik O. Jadi XO, X ke O, kemudian P ke O. Oke. Jadi di sini di titik O ini, ya, pasti membentuk sudut siku-siku, ya, 90 derajat. Jadi kalau misalnya gini, tegak, nih kan ada garis seperti ini, arahnya kemanapun diputer ini, ya, diputer, pasti di sini bentuknya siku-siku, maksudnya seperti itu. Jadi O ini juga begitu, ya, kalau diputar ke sini, ke R, ke Q, dia pasti membentuk sudut siku-siku juga. Sehingga jadilah POX, ya, POX, di mana OX ini adalah setengah dari apa? Yuk, setengah dari apa OX itu? Yuk, bisa dilihat nggak? OX ini setengah dari apa? Q. Hah? UQ. UQ bisa, VR bisa, TP bisa, ya. Jadi ini setengah dari sisi yang tegak. Ya, sisi tegaknya tadi tingginya kan berapa? TP ini yang diketahui 3 cm ya. Berarti UQ-nya juga 3 cm. Setengah dari UQ. Nah, di situ. Kemudian PO. PO-nya adalah berapa? Nah, PO ini yang belum diketahui, yang harus kita cari. PO ini merupakan sisi miring dari segitiga PQO. Bisa dilihat ya, PQO. PQO ini juga kalau Miss Dian gambarkan, ya, PQO tuh kayak gini dia. Nih. Jadi ya, PQO ini seperti ini. Nah, di sini adalah titik P-nya. Ini P-nya ya. Ini P, kemudian di sini Q-nya ya. Oke, ini Q-nya. Kemudian ini adalah O-nya. Berjuang, Miss. Ya, harus. Ini adalah O-nya. Oke. Jadi bisa diilustrasikan yang di bawah nih ya, yang di bawah nih seperti ini. Di bawah. Jadi PQO. PQ panjangnya 6 ya. OQ ini adalah setengah dari QR. QR itu sejajar dengan PS. PS ini panjangnya 4. Berarti QO ini panjangnya berapa? Yuk, Rinsa, angkat. QO ini panjangnya berapa? 2. Ya, 2. Good. Jadi di sini panjangnya 2. Sehingga di sini adalah 6, ya, ini adalah 2. Oke. Jadi di sini Miss Dian masukkan. Kita akan mencari PO-nya ya. Jadi di sini adalah ini adalah 6. Oke, ini 6 cm. Kemudian di sini adalah 2. Ya. Ini adalah 2 cm. Sehingga PO-nya kita akan cari, PO itu adalah PQ kuadrat ditambah QO kuadrat. Ya, jadi PQ kuadrat ditambah QO kuadrat, berarti 6 kuadrat ditambah 2 kuadrat, 36 ditambah 4,
sampai dengan 40, akar 40 adalah 2 akar 10. Karena berasal dari 4 kali 10. 4-nya kita keluarkan, 4-nya diakarin jadi 2. Ya, 10-nya nggak bisa diakar. Kemudian dapatlah kalian PO. Ya, PO-nya kamu sudah dapatkan, sehingga kita tinggal cari PX-nya. Ya, kita tinggal cari PX-nya. PX-nya adalah PO kuadrat ditambah OX kuadrat. Ya. Tadi OX kan kalian bilang ya, OX itu adalah berapa? 1,5 ya. Setengah dari TP, jadi 1,5. Kemudian ininya di sini kalian sudah dapatkan. Untuk mencari PO-nya sudah dapat. Ya. Oke. PO-nya udah dapat 2 akar 10. Oke, tinggal dihitung aja sekarang. Jadi 2 akar 10 kuadrat ditambah 1,5 kuadrat. Nah, dikuadratin. 2 dikuadratin 4 kali 10 jadi 40. 1,5 dikuadratkan, hitung-hitung dapatnya 2,25. Ya. Terus kalian tambahkan 42,25 diakar hasilnya 6,5. Seperti itu. Ya, gimana? Jalannya bisa didapatkan? Maksudnya pikiran kalian tuh bisa nggak ngedapetin walaupun memang harus Miss, saya kok PO dapat 8 akar 5 ya, Miss? Berapa? 8 akar 5? Kok saya dapat 8 akar 5? Yang salah ya? Semuanya juga 8 akar 5. Oke, siapa tuh yang ngomong? Nggak kelihatan di Miss. Grady, Miss. Grady. Coba dihitung lagi, Grady. Ya, akar 40 itu berasal dari 4 kali 10. Jadi 4-nya dikeluarin jadi 2, terus di dalam akar ada 10. Oke. Yang lain Kan 8 kali 5 bisa juga, Miss. Gimana? 8 kali 5 kan bisa juga. 8. Kan nggak ada pangkatnya dia, Grade. Pangkat. Kan 4 kan 2 kali 2. 8 kali 5 juga bisa. Jadi kalau 8 tapi nggak bisa langsung diakar. Iya. 8-nya kan nggak bisa langsung diakar. Oh, sama aja, Miss. 8 kan 2 kali 2 kali 2. Akar 5 ya. berarti 2 kali 5. Oh ya, 2 akar kali 5 10 kan? 2 akar 10. Iya. Good, Grady. Oke, terima kasih yang lainnya sudah menyimak juga. Baik, kita langsung. Gimana Grady itu udah tuntas ya? Yang lainnya udah oke ya? Michelle keluar ya tadi. Gimana yang lainnya udah oke ya? Ya sih gitu, Miss. Ya, nanti kita sambil latihan. Nah, ini kita mau kerjain bareng-bareng nih. Nomor 3 ini. Ya, kubus PQRSTUVW mempunyai panjang rusuk 4. Ingat ya, kubus panjang rusuknya semua sama. Jarak titik P terhadap diagonal UW. Jarak titik P, mana titik P? Ini ya. Dengan diagonal UE. Kita tarik dulu diagonal UE. Jadi UE di sini ya, U sama UE ada di atas. Oke. Aduh. Kurang lebih. Oke. Kemudian jarak titik P-nya, berarti P-nya di sini ke diagonal sana. Nah, ini yang disebut jarak titik ke garis. Jarak titik ke garis. Ya kan, garis UE. Yang garis mana yang kamu pilih nih untuk kamu tarik garis titik P ini ke garis U-nya kemana? U ke tengah-tengah, P ke tengah-tengah, P ke U, atau P ke W. Jadi, ingat tadi, jarak titik ke garis harus membentuk sudut siku-siku. Jadi harus tegak lurus. Nah, kemana dia tegak lurusnya? Tegak lurusnya ini pas dia di tengah-tengah. Karena kan dia merupakan kubus ya, semua sisinya sama panjang. Jadi siku-sikunya ada di tengah-tengah di sini. Ya, di sini dia membentuk siku-siku. Sudah? Oke, jaraknya ini yang harus kita cari. Kita berikan titik bantu di sini, namanya titik O aja.
Ya, titik O itu adalah perpotongan dari garis UW dengan perpanjangan titik P. Sini titik potong. Untuk nyari tahu jaraknya, tetap kita harus membentuk bidang datar. Jadi kita kasih garis bantu nih, P-nya kemana? P-nya ke W. Oke, sana ya. Saya kasih warna yang berbeda. Oke. Warna yang berbeda. Misalnya warna biru ya. Kemudian P-nya kemana lagi? Ya, P-nya itu ke U lagi satu. Jadi P-nya ini ke U lagi satu. Yes. Ya, P-nya ke U lagi satu. Sini. Oke, jadi itu jadinya dia berbentuk bidang segitiga sama kaki jadinya ya. P U W ya, P U W. Oke. Menurut kalian apa dia membentuk segitiga sama kaki kah atau segitiga apa? Coba ada yang bisa menganalisis nggak? Segitiga apa nih jadinya? O dari P ke O, ya itu yang akan kita hitung. Tapi ingat P ke O ini kan cuma garis. Berarti kita harus bentuk suatu bidang supaya kita bisa menghitung panjang garis tersebut. Tiga siku-siku bukan? Gimana? Tiga siku-siku bukan? Siku-siku. Nah, segitiga sama kaki. Oh iya, sama kaki. Sama kaki, betul, segitiga sama kaki, tapi ada yang lebih tepat loh. Coba analisis. PU ini adalah garis apa? PU. Miring. Garis miring ya, di apa namanya? Diagonal bidang. Iya, diagonal bidang. Terus kalau PW itu apa namanya? PW? Sama nggak sih? Sama, Pak. Diagonal bidang. Tapi bidangnya bidang PSWT. Kemudian WU diagonal apa? Sama, Miss. Sama, Bidang. berarti iya bidang juga. Kalau ketiganya adalah diagonal bidang, berarti dia adalah segitiga apa? Bidang. Segitiga bidang. Segitiga apa? Segitiga diagonal bidang. Diagonal bidang itu hanya menunjukkan panjangnya semua sama. Oh, berarti segitiga. Sama sisi. Iya, good. Jadi jawabannya segitiga sama sisi gitu. Jadi di situ ada clue-cluenya ya. Biasanya seperti itu. Tapi tiakannya, Iya, karena kan namanya juga 3 dimensi, ya kan? Yang kalian lihat adalah, oh nih panjang garisnya nih apa nih gitu loh yang Loh, kalian. enggak dong. Oh iya bener sih, Miss. Nggak jadi ngomong. Ini adalah diagonal bidang. Kemudian UW ini diagonal bidang. Terus PW ini adalah diagonal bidang. Masing-masing kan panjang. Ayo, berapa panjangnya diagonal bidangnya nih? Ayo, Miss Dian tanya. Masih ingat nggak? Berapa panjangnya? 4 akar 2, Miss. Berapa? 4 akar 2. Iya, good. 4 akar 2. Ingat ya, diagonal bidang tinggal kalau pada kumbus tinggal tempelin akar 2 aja. Jadi 4 akar 2. Nah, 4 akar 2 kalau di sini panjangnya 4 akar 2 sama yang 4 akar 2, berarti kan dia segitiga sama sisi. Kemudian sekarang jarak titik P terhadap UW. Nih, anggap di sini U-nya sekarang ya. Oke. Kemudian ini adalah U-nya. Ini U. Kemudian ini W-nya. Berarti P-nya siapa nih? Sekarang di sini adalah P-nya. Oke, berarti jarak PUW di sini huruf besar ya. Biasanya kalau penulisan ini huruf besar. Sama U. PUW. Jadi jaraknya ke O ini ke bawah dia.
tarik garis ini bawahnya. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya, gimana kita bisa mencari jarak P ke O di sini? Pakai Pitagoras nggak? Iya, betul sekali, pakai Pitagoras. Wow, keren. Berapa, gimana? Ayo, bisa menghitungnya kah? Berarti PO sama dengan berapa? Akar PW, akar PW kuadrat Oke. ditambah ditambah Ya, PO itu. kuadrat ditambah PW Akar PW kuadrat, akar apa? Ini kan nyarinya PO ya. Akar PW kuadrat di OW. OW, betul. OW. Tapi ditambah apa dikurang ya? Ditambah, Miss. Soalnya dia nyari sisi yang tegak lurus. Oke. Yang lain setuju? Kurang nggak sih? Kalau yang ditanya Kalau bukannya tambah kalau yang dicari sisi buat miring, sisi miring ya? Apa aku yang iya. salah ya? Gini, kalau yang dicari sisi miring pakai tambah. Kalau yang dicari bukan sisi miring, pokoknya bukan sisi miring ya, sisi tegaknya atau sisi alasnya, berarti Kurang. ya itu aja ya, biar nggak salah Kebalik. nanti. Kebalik ya, biar tidak salah nanti. Oh, sama ini nggak kebalik dong. Gimana dong? Ya, nggak apa-apa ya. Lanjut. Oke. Jadi, sama dengan berapa? Berapa PW? 4 akar 2 kuadrat. Iya. Itu 2 akar 2 ya, Miss? Iya. Berarti PW-nya 4 akar 2 kuadrat. OW-nya berarti berapa? OW? 2 akar 2. Ya, OW ini kan setengah dari UW. Salah ya? Benar. Iya, benar 2 akar 2. 2 akar 2 sehingga hasilnya berapa? 4 akar 2 kuadrat? Ya, 8, 32, Miss. 32. 8, 32. Oke. 32. Kok bisa 32, Miss? Nah, 4 dikuadratkan? 16 kan? 2 akar 2-nya dikuadratkan, ini loh 4 akar 2 dikuadratkan, masing-masing dikuadratkan. Itu masuk nih. 4 dikuadratkan berapa? 8. 16. Iya, good. 16. Terus akar 2 dikuadratkan? Akarnya hilang kan? 2 akar 2 dikuadratkan kan akarnya hilang. Akar 2, iya. Jadinya 16 kali 2. 32. Iya, 32. Terus dikurangin berapa? Ini berapa nih? 8. 8. Good, 8. Hasilnya? 24. Akar 24. Akar 24 berapa? Yuk. Akar 24. Akar 24 itu 12 kali 2, 3, 2. 2 akar 6. 2 akar 3. Berapa? Salah. 2 akar 6. 2 akar 6. 2 akar 6. Karena 2 berasal akar 2 kali dari 3. 4 kali 6. Ya enggak? 24 itu 4 kali 6. 4-nya keluar, 6-nya diam. Oke. Dapatlah jawabannya. Seperti itu caranya. Bisa? Bisa. Oke, bisa. Oke, wah waktunya Miss Dian sudah habis. Kalau ngajar kalian cepat banget. Oke, saya stop screen. Jadi semuanya liatin videonya dulu. Oke. Ya.
Misha belum pakai baju, nggak apa-apa dong, nggak usah video. Ya kan? Pasti itu melanggar ya. Grady mana, Grade? Bukan nggak pakai baju sekolah, Misha bener nggak pakai baju. Oh, nggak boleh begitu, Grade. Kan udah tahu aturannya. Teman-temanmu lo hargai. Teman Oke, kalian. saya pakai sekarang. Saya pakai. Oke. Miss Dian tulis 081933103377. Nah, itu nomor teleponnya Miss ya. Gimana caranya ya? Kalian siapa ya? Miss. Jadi kalian bisa chat ke sana, nanti kasih tahu namanya, Miss Dian buat grup. Ya, hari ini harus ready jadi grupnya. Ya. Miss Dian nanti add kalian, tapi kalian WA, Miss kasih tahu nama dan kelasnya, biar Miss juga tahu kalian gampang ngechatnya. Oke. Kemudian untuk nanti ada pertanyaan apa-apa, saya share lewat WA group. Kemudian nanti Miss Dian mau share tugas ke kalian, ya. Nanti Miss Dian share tugas, kalian lihat di TD Smart, ya. Oke, Miss mau absen sekarang. Coba semua. Oke, pertama saya akan screenshot. Jadi kalian semua buka videonya. Abel? Jonathan Darren, Enrique, dan Eric, Nico, Giraldi. Oke. Elis, semua dibuka videonya. Jolin. Eno, oke sudah. Michelle. Siapa Michael Yawabadi? Tolong dibuka videonya. Nico sama Angel. Oke. Nico dan Angel. Buka, Miss. Belum kelihatan. Angel sama Abel. Michael, kok nggak kelihatan, Michael? Oke, screenshot ya. Ya. Baik, terima kasih buat kehadiran kalian untuk pada pagi hari ini. Next kita akan latihan soal dan mungkin tidak Zoom. Miss Dian akan bimbing kalian latihan soal ya melalui grup WA dan selanjutnya akan ada tes quiz buat kalian karena ini bab satunya sudah selesai ya, memasuki bab yang lain. Jangan lupa untuk tetap mengikuti pelajaran dengan semangat ya.